Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam adalah wanita mulia yang kisahnya penuh pelajaran tentang kesucian, kesabaran, dan pengorbanan. Ia lahir dari keluarga yang penuh ketaatan, namun juga diuji dengan berbagai cobaan besar. Namanya diabadikan Allah dalam sebuah surat khusus, yaitu Surat Maryam, yang menceritakan kehidupannya secara istimewa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutnya sebagai salah satu wanita terbaik di seluruh alam, sejajar dengan Asyah istri Fir'aun, Khadijah, dan Fatimah. Ayah Maryam bernama Imran, seorang alim dan dihormati di kalangan Bani Israel. Sedangkan ibunya bernama Hannah, seorang wanita salehah yang hatinya dipenuhi doa dan pengharapan kepada Allah. Pasangan ini sudah lama mendambakan seorang anak, namun belum juga dikaruniai keturunan. Meski begitu, mereka tetap sabar dan terus berdoa dengan penuh keyakinan. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa pada suatu ketika Hannah melihat seekor burung sedang memberi makan anak-anaknya. Pemandangan itu begitu menggetarkan hatinya, hingga lahirlah doa tulus dari lisannya agar Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak yang kelak ia niatkan untuk berkhidmat di jalan Allah. Allah yang Maha Mendengar kemudian mengabulkan doa itu. Hannah akhirnya mengandung, dan dalam kandungannya itu ia bernazar, jika bayi itu lahir, maka ia akan menyerahkannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, menjadi hamba Allah yang taat. Nazar ini lahir dari kesucian niat seorang ibu yang hanya ingin keturunannya dekat dengan Allah. Namun, ketika waktu kelahiran tiba, ternyata bayi yang lahir adalah seorang perempuan. Hal ini membuat Hannah sempat merasa bingung, karena menurut tradisi kala itu, yang biasa berkhidmat di Baitul Maqdis adalah laki-laki. Tapi Allah menenangkan hati Hannah, sebab Dia telah menyiapkan rencana besar untuk anak perempuannya ini. Hannah pun berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Allah menjawab dalam firman-Nya, Allah lebih mengetahui, lalu Ia menamai bayi itu Maryam, yang artinya wanita yang taat kepada Allah. Sejak saat itu, Maryam kecil tumbuh dalam doa dan kasih sayang ibunya. Sejak awal kelahirannya, Maryam sudah berada dalam penjagaan Allah. Bahkan setan pun tidak dapat menyentuhnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa setiap anak Adam disentuh oleh setan ketika lahir, kecuali Maryam dan putranya, Isa. Inilah awal perjalanan hidup seorang wanita suci yang kelak akan menjadi ibu dari seorang nabi besar. Maryam tumbuh dalam kesucian sejak kecil. Setelah diserahkan oleh ibunya sesuai nazar, ia dididik untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Allah mengatur agar Maryam berada dalam asuhan seorang nabi mulia, yaitu Nabi Zakaria, yang juga merupakan pamannya melalui garis keluarga. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Zakaria merawat Maryam kecil dan membimbingnya dalam ketaatan kepada Allah. Hari-hari Maryam dipenuhi dengan ibadah. Ia tinggal di mihrab khusus, tempat ia beribadah dengan penuh khusyuk. Bahkan sejak kecil, Maryam telah dikenal sebagai anak yang pendiam, penuh kesabaran, dan sangat tekun dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa Maryam adalah seorang wanita yang selalu menjaga kesucian dirinya dan senantiasa berzikir mengingat Allah. Nabi Zakaria seringkali kagum melihat Maryam. Suatu ketika, beliau masuk ke mihrab Maryam dan menemukan makanan yang tidak pernah ia berikan. Beliau bertanya, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab dengan penuh keyakinan, "Itu datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Peristiwa ini semakin meneguhkan keyakinan Nabi Zakaria terhadap kebesaran Allah. Bahkan, di balik doa-doanya melihat Maryam, Nabi Zakaria pun terinspirasi untuk memohon keturunan. Meski usianya sudah tua, maka lahirlah doa yang kelak dikabulkan dengan hadirnya seorang putra bernama Yahya. Sementara itu, Maryam tumbuh menjadi sosok wanita yang tidak hanya dikenal karena ketekunannya beribadah, tetapi juga karena kelembutannya dalam bertutur kata. Ia menjadi teladan bagi kaum wanita di zamannya. Semua orang yang mengenalnya mengakui bahwa Maryam berbeda. Ia sangat menjaga diri, penuh kesabaran, dan hatinya selalu bergantung kepada Allah. Didikan ibunya sejak dini benar-benar berbekas. Hannah selalu menekankan kepada Maryam agar hanya berharap kepada Allah, dan tidak takut dengan ejekan manusia. Ketika anak-anak sebayanya bermain, Maryam lebih banyak menyendiri dalam mihrab untuk berzikir. Ia benar-benar tumbuh menjadi wanita pilihan Allah.
Kehidupan Maryam di Baitul Maqdis bukanlah kehidupan yang mudah. Ia harus menghabiskan hari-harinya jauh dari keluarganya, dalam lingkungan yang penuh dengan aturan ibadah. Namun, Maryam tidak pernah merasa terbebani. Justru ia menemukan ketenangan dalam kesendiriannya bersama Allah. Sosok Maryam ini sudah digambarkan sejak awal sebagai wanita yang Allah pilih secara khusus. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam." Quran Surat Ali Imran ayat 42. Dengan firman ini, jelaslah bahwa Maryam adalah wanita yang bukan sembarangan. Ia dipersiapkan Allah untuk sebuah tugas besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Pada suatu hari, ketika Maryam sedang menyendiri dalam mihrabnya untuk beribadah, tiba-tiba ia kedatangan seorang tamu yang sangat mengejutkan. Tamu itu berwujud seorang lelaki yang tampan dan bercahaya. Maryam sontak terkejut dan berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah darimu, jika engkau bertakwa." Namun sosok itu segera menenangkan Maryam. Ia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk membawa kabar besar. Jibril berkata, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang suci." Mendengar hal itu, Maryam kaget dan bingung. Ia bertanya dengan penuh keheranan, "Bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukanlah wanita yang jahat?" Jibril kemudian menjawab dengan penuh ketegasan, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Dan agar anak itu menjadi tanda kebesaran bagi manusia serta rahmat dari kami. Dan hal itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan." Maka Jibril pun meniupkan roh ke dalam diri Maryam, sebagai tanda dimulainya kehamilan yang penuh mukjizat. Peristiwa ini adalah salah satu momen terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebab, Maryam mengandung seorang nabi besar tanpa melalui pernikahan, tanpa sentuhan laki-laki, semata-mata karena kehendak Allah. Inilah yang menjadi bukti kekuasaan Allah, bahwa Dia mampu menciptakan apa saja sesuai kehendaknya. Maryam menerima kabar itu dengan penuh kepasrahan, meski ia tahu akan ada banyak fitnah dari kaumnya. Ia menyadari bahwa kehamilannya akan menjadi ujian yang sangat berat, karena masyarakat tidak akan percaya. Namun ia tetap yakin kepada Allah bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Sejak saat itu, Maryam menjalani masa kehamilannya dalam kesendirian. Ia menjauh dari keramaian, menenangkan diri, dan terus beribadah. Ia tahu, ia sedang mengandung seorang anak istimewa yang akan menjadi Nabi Allah. Kehamilan Maryam menjadi tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mukjizat ini. Karena kelahiran Isa kelak akan menjadi bukti bahwa Allah mampu menciptakan manusia dari tanah tanpa bapak, seperti Adam, dari ibu tanpa bapak, seperti Isa, dari bapak dan ibu, seperti kita, dan dari bapak tanpa ibu, seperti Hawa. Kehamilan Maryam menjadi sebuah misteri yang mengguncang masyarakat. Maryam yang dikenal sebagai wanita suci tiba-tiba terlihat mengandung, tanpa seorang pun mengetahui siapa suaminya. Ia merasa berat menanggung pandangan dan bisikan manusia. Namun Allah menenangkan hatinya. Ia memilih menyendiri, menjauh dari keramaian, dan mengasingkan diri di tempat yang jauh. Hari-harinya dilalui dengan penuh doa. Tubuhnya semakin lemah karena mengandung, sementara hatinya semakin resah dengan ujian fitnah yang pasti akan datang. Maryam sadar, ia tidak memiliki daya untuk membela diri dengan kata-kata. Yang bisa ia lakukan hanyalah berserah diri kepada Allah, menunggu jawaban yang akan Allah tunjukkan kepada kaumnya. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa memahami perasaannya, kecuali Allah yang Maha menguatkan. Akhirnya, tibalah saat-saat persalinan. Maryam mendapati dirinya berada di dekat sebatang pohon kurma kering. Dalam kepayahan, ia bersandar pada pohon itu sambil menahan sakit. Saat itu, hatinya diliputi perasaan campur aduk. Takut, sakit, dan bingung. Ia bahkan berkata, "Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan." Namun Allah Maha Pengasih. Dari bawahnya, terdengar suara yang menenangkan. "Tuhanmu telah menjadikan anak sungai mengalir di bawahmu. Guncangkanlah batang pohon kurma itu, niscaya akan gugur buah kurma yang segar untukmu." Dengan penuh keajaiban,
Maryam yang lemah berhasil mengguncang pohon kurma kering itu. Air jernih mengalir di dekatnya. Allah memberi Maryam makanan dan minuman sebagai penguat di saat persalinan yang penuh penderitaan. Di sanalah, dengan izin Allah, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu adalah Nabi Isa, hamba dan utusan Allah yang kelak membawa risalah kebenaran. Tangisan bayi itu menjadi jawaban dari doa-doa panjang Maryam. Maryam memandang anaknya dengan penuh haru. Namun hatinya sadar, cobaan belum berakhir. Justru ujian yang lebih besar menantinya. Bagaimana menjelaskan kelahiran ini kepada kaumnya yang sudah mengenalnya sebagai wanita suci? Setelah beberapa waktu, Maryam akhirnya membawa bayinya kembali ke tengah kaumnya. Saat mereka melihatnya, kegemparan pun terjadi. Mereka tercengang melihat Maryam yang suci kini menggendong seorang bayi. Segala fitnah dan tuduhan pun dilontarkan kepadanya. Kaum Bani Israel yang mengenalnya berkata dengan sinis, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang besar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang pezina." Mereka menuduh Maryam melakukan dosa besar, karena menurut mereka tidak mungkin seorang wanita melahirkan tanpa suami. Maryam tetap diam. Ia tidak membela diri dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Orang-orang semakin heran dan marah. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan?" Lalu, dengan izin Allah, terjadilah mukjizat besar. Bayi itu, yaitu Nabi Isa, berbicara dengan fasih di hadapan orang banyak. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Dan keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Semua orang terdiam mendengar kata-kata bayi Isa. Mukjizat ini menjadi bukti nyata bahwa Maryam tidak berbuat dosa. Justru Allah memilihnya untuk melahirkan seorang nabi besar tanpa seorang ayah. Namun, meski mukjizat telah terjadi, banyak dari Bani Israel tetap menolak dan memilih untuk tidak beriman. Bagi Maryam, momen itu adalah jawaban dari Allah. Ia tidak perlu berkata-kata untuk membela dirinya. Allah langsung membela kehormatannya melalui ucapan putranya. Inilah bentuk kemuliaan Maryam di sisi Allah. Setelah kelahiran Isa, Maryam menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Ia membesarkan putranya dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan dunia. Sebagai seorang ibu, ia mendidik Isa agar selalu taat kepada Allah sejak kecil. Maryam sadar, Isa bukanlah anak biasa. Ia tumbuh dengan kecerdasan, kelembutan hati, dan tanda-tanda kenabian. Maryam membimbingnya dengan doa, menjaga setiap langkahnya, serta melindunginya dari ancaman orang-orang yang tidak suka. Namun, kehidupan Maryam tidak mudah. Banyak orang yang terus menebar fitnah. Mereka menolak kebenaran dan bahkan berusaha menyakiti Isa ketika ia tumbuh dewasa. Maryam harus menjadi ibu yang tegar, selalu berdiri di samping putranya dalam menghadapi ujian dari kaumnya. Di balik semua itu, Maryam tetap menjadi wanita yang rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai ibu seorang nabi. Baginya, semua yang terjadi hanyalah amanah besar dari Allah yang harus ia jaga dengan sepenuh jiwa. Kisah Maryam tidak hanya tentang mukjizat kelahiran Isa, tetapi juga tentang keteguhan imannya. Sepanjang hidupnya, ia selalu sabar menghadapi ujian. Ia difitnah, dijauhi, bahkan sering disakiti dengan kata-kata, namun tidak pernah sekalipun ia membalas. Maryam menjadi teladan kesabaran bagi seluruh wanita. Ia membuktikan bahwa kehormatan sejati seorang wanita bukan pada pandangan manusia, tetapi pada keteguhan hatinya di hadapan Allah. Bahkan ketika dunia menuduhnya, Allah lah yang membelanya. Allah mengabadikan keteguhan Maryam dalam Al-Quran, agar setiap muslimah menjadikannya teladan. Ia disebut sebagai wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang penuh ibadah, dan wanita yang dipilih Allah di atas seluruh wanita di dunia. Riwayat tentang wafatnya Maryam berbeda-beda. Namun sebagian besar ulama menyebut bahwa ia wafat dalam keadaan beriman, dalam kesucian, dan dalam ridha Allah.
Ia meninggalkan dunia ini setelah melaksanakan amanah besar, membesarkan seorang nabi, dan menjaga kehormatannya hingga akhir hayat. Wafatnya Maryam adalah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita mulia. Ia telah menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan, kesendirian, dan ujian. Namun semua itu ia lalui dengan sabar dan iman. Bagi umat Islam, wafatnya Maryam bukan akhir dari kisahnya. Justru namanya terus harum sepanjang zaman, disebut-sebut dalam doa, dijadikan teladan, dan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Ia adalah teladan kesucian, kesabaran, dan keteguhan iman. Dari dirinya, kita belajar bahwa kehormatan seorang wanita ada pada ketaatannya kepada Allah, bukan pada penilaian manusia. Kisah Maryam juga mengajarkan bahwa mukjizat Allah nyata adanya. Allah mampu menciptakan apa saja sesuai kehendaknya. Isa lahir tanpa ayah sebagai tanda kebesaran Allah, sebagaimana Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Semua ini menjadi bukti bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Akhirnya, marilah kita menjadikan kisah Maryam sebagai motivasi untuk menjaga iman, menjaga kehormatan diri, dan selalu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Semoga kisah agung ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan semakin memperkuat iman kita. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah penuh makna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.